Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan akan memberkati mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Penyayang. Namun masih ada orang yang bertanya, maukah Tuhan memberkatiku dan menolong aku dalam mengatasi segala masalah dalam kehidupanku? Jawabannya, Tuhan mau, saudaraku, memberkati dan menolong orang yang bersungguh hati kepadanya. Pertanyaan di atas sering dilontarkan oleh orang-orang yang sesungguhnya kurang percaya, yang pada dasarnya tidak mempunyai keyakinan tentang kemahakuasaan Tuhan dan kasih Tuhan yang penuh dengan kelimpahan. Betapa Tuhan mengasihi saudaraku dan ingin menolong manusia dari setiap masalah yang dihadapinya. Dan ini terungkap saudaraku dalam Yesaya 59 ayat 1. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Nah saudaraku, jawabannya ialah dalam Yesaya 59 ayat 2 yang berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kesimpulannya saudaraku, Tuhan akan memberkati mereka yang bersungguh hati terhadap Dia, yang mau sungguh-sungguh bertobat, yang mau sungguh-sungguh saudaraku hidup meninggalkan dosa, bukan yang hidup dalam dosa. Nah saudaraku, dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 34, kisah Yakub dan Esau, kita akan belajar saudaraku 3 kebenaran bahwa sesungguhnya Tuhan akan memberkati mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kebenaran yang pertama saudaraku, Tuhan akan memberikan mereka yang dapat mengendalikan keinginan dagingnya atau hawa nafsunya. Kejadian 25 ayat 29 sampai 31 mencatat, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau yang lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, ya, Yakub ini adiknya saudaraku, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Hak kesulunganmu. Saudaraku, Esau kehilangan hak kesulungannya karena ia tidak dapat mengendalikan keinginan tubuhnya, hawa nafsunya, laparnya saudaraku, yaitu keinginan perutnya saat melihat makanan kacang merah yang merah-merah itu. Esau menjual hak kesulungannya yang Tuhan berikan kepada dia, diganti dengan makanan. Nah, kita harus hati-hati saudara dengan keinginan tubuh atau keinginan daging atau hawa nafsu daging, keinginan perut saudaraku. Jangan seperti orang-orang pada zaman Nuh yang dimusnahkan oleh air bah pada zaman Lot. Bagaimana Sodom Gomora saudara dimusnahkan oleh api saudaraku, karena keinginan daging atau hawa nafsu daging menguasai orang-orang saat itu. Dan Kejadian 6 ayat 11 dan 12 mencatat, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini adalah zaman Lot saudaraku. Akhirnya bumi dihancurkan karena hawa nafsu kedagingan di mana-mana. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, Tuhan akan memberkati mereka yang tidak menganggap remeh anugerah Tuhan. Kejadian 25 ayat 33 sampai 34 berkata, kata Yakub saudaraku kepada Esau, bersumpahlah dahulu kepadaku
Maka bersumpahlah saudara ia atau Esau kepada Yakub adiknya, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Padahal ini adalah anugerah saudaraku. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan atau Esau makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu, atau memandang ringan saudaraku kasih karunia Tuhan. Esau memandang remeh hak kesulungan yang adalah anugerah dari Tuhan yang sangat mulia. Kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh kasih karunia anugerah keselamatan, saudaraku, kita juga tidak boleh meremehkan saudaraku keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Menebus dosa kita, dia naik ke sorga menjadi raja. Kita tidak boleh menganggap remeh saudaraku penebusan dosa dari Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Ibrani 10 ayat 29 sampai 31 mencatat betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saudaraku, sangat mengerikan akibatnya bagi mereka yang menganggap remeh pengorbanan Tuhan Yesus, yang menganggap remeh dan yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan, dan yang menghina roh kasih karunia. Jangan sampai saudara. Dan kebenaran yang ketiga, Tuhan akan memberkati mereka yang tahu mengambil suatu keputusan yang tepat dan benar. Kejadian 25 ayat 32 berkata, Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Waduh saudaraku, Esau telah mengambil keputusan yang salah, keputusan yang sangat tidak tepat dengan berkata, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Apa gunanya artinya saudaraku ya? Kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan. Esau mengambil keputusan yang salah, keputusan yang tidak tepat, berkata apa gunanya hak kesulungan itu? Apa gunanya pengorbanan Yesus, pengorbanan Allah itu? Saudaraku, hati-hati. Keputusan Esau tidak tepat, tidak benar. Dia menganggap hak kesulungan itu tidak berguna, remeh. Keputusan ini saudaraku mendatangkan penderitaan. Mari kita belajar saudaraku pada Yosua yang berkomitmen kepada Allah. Yosua dan keluarganya dalam mengambil keputusan dia tepat dan benar. Mereka memilih setia dan beribadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan dia hormati saudaraku, sehingga hidup Yosua dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, kasih karunia yang sudah menyelamatkan kita jangan diremehkan saudaraku. Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Inilah keputusan yang tepat. Orang yang diberkati adalah orang yang berkomitmen kepada Tuhan karena berkat kasih karunia yang sudah diberikan. Haleluya saudaraku. Jadi dari kitab Kejadian 25 ayat 19 sampai 34, belajar saudara dari kisah Yakub dan Esau, ada 3 kebenaran bahwa sesungguhnya Tuhan akan memberkati mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kebenaran pertama, Tuhan akan memberkati mereka yang mengendalikan keinginan daging dan hawa nafsunya. Jangan seperti Esau yang tidak bisa mengendalikan diri. Yang kedua, Tuhan memberkati mereka yang tidak menganggap remeh anugerah Tuhan. Ya, jangan seperti Esau yang menganggap remeh anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan memberkati mereka yang mengambil suatu keputusan yang tepat dan benar.
seperti Yosua dan keluarganya. Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga tidak mau Tuhan meremehkan kasih karunia-Mu. Kami menghormati Engkau. Kami mengambil keputusan seperti Yosua dan keluarganya untuk setia kepada Tuhan Yesus, untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.